Halo teman-teman, perkenalkan namaku Balkis. Di sini aku akan membahas materi tentang fisiologi keseimbangan. Oke, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu organ mana sih yang berperan dalam keseimbangan. Yang berperan adalah aparatus vestibularis. Aparatus vestibularis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kanalis semisirkularis, kemudian yang kedua adalah organ otolit. Untuk letak anatominya, pada aparatus vestibularis ini terletak pada telinga bagian dalam. Bisa kita lihat di sini ada kanalis semisirkularis, kemudian di tengah-tengah sini ada organ otolit. Setelah kita perbesar kembali, ternyata untuk kanalis semisirkularis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian yang superior atau anterior, kemudian di sini ada bagian yang lateral, dan kemudian yang bagian ketiga ada posterior atau inferior. Kemudian untuk organ otolit itu kan ada 2, ada utriculus dan ada sacculus. Nah, letak dari utriculus dia lebih mendekati pada kanalis semisirkularis, sedangkan pada sacculus dia letaknya lebih dekat dengan koklea. Oke, pertama kita bahas pada kanalis semisirkularis terlebih dahulu. Nah, setelah seperti yang aku jelaskan sebelumnya, bahwa untuk kanalis semisirkularis ini kan terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang horizontal atau lateral, kemudian ini yang lateral, kemudian posterior atau inferior ini, kemudian anterior atau superior. Nah, untuk ketiga bagian dari kanalis semisirkularis ini berperan dalam mendeteksi gerakan apa saja. Yang pertama, horizontal atau lateral, itu dia mendeteksi untuk gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Atau mungkin kita mengingatnya adalah say no. Kemudian untuk yang posterior atau inferior, untuk gerakan memiringkan kepala 90 derajat ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian yang ketiga adalah anterior atau superior untuk mendeteksi gerakan kepala mengangguk, seperti say yes. Mungkin kalau dari aku cara mengingatnya adalah untuk kanalis semisirkularis anterior atau superior, karena arti dari anterior itu adalah ke depan, maka kita pikirkan saat kepala kita mengangguk, saat kepala kita mengangguk itu otomatis itu kan ke arah depan. Nah, itu cara mengingatnya. Kemudian untuk horizontal atau lateral. Lateral itu kan artinya adalah di pinggir. Di pinggir. Jadi ketika kita mau menoleh ke pinggir seperti ini kan. Nah, untuk yang lateral berarti menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan sisanya adalah posterior atau inferior, otomatis yang belum tersebutkan, yaitu apa? Memiringkan kepala 90 derajat ke kanan ataupun ke kiri. Oke, di sini aku ada sedikit kuis. Soalnya adalah bagian kanalis semisirkularis manakah yang berubah orientasi terhadap gravitasi pada gerakan-gerakan berikut? Nah, anak A sedang melakukan percobaan pemutaran kursi barani untuk melihat nistagmus dengan menundukkan kepala 30 derajat, kemudian dilanjutkan dengan percobaan pas point dengan memiringkan kepala 90 derajat ke kanan, dan yang terakhir dilanjutkan dengan percobaan plurostonus dengan membungkukkan kepala dan badan 120 derajat ke depan. Nah, bagian mana nih kanalis semisirkularis yang berperan, yang berubah orientasinya terhadap gravitasi? Oke, kita ke slide sebelumnya. Yang pertama kan kita jawab dulu nih, untuk menundukkan kepala 30 derajat. Nah, ketika kita menundukkan kepala 30 derajat, bagian kanalis semisirkularis manakah yang dia orientasinya itu terhadap gravitasi itu sejajar? Nah, yang benar adalah jawabannya kanalis semisirkularis yang bagian lateral ini. Jadi SCC yang lateral, ketika kita menundukkan kepala 30 derajat, dia akan sejajar dengan gravitasi. Dan yang kedua di sini ada memeringkan kepala 90 derajat ke kanan ataupun ke kiri. Yang mana yang berperan? Yang orientasinya dengan gravitasi itu sama, sejajar. Yang berperan adalah SCC yang anterior. Nah, ketika anterior ini, ketika kita memiringkan kepala 90 derajat, kita bayangkan ya dia diputar 90 derajat, otomatis kan dia letaknya kan di sini ya. Sejajar dengan gravitasi. Kemudian yang ketiga di sini ada membungkukkan kepala dan badan 120 derajat ke depan.
Yang benar jawabannya adalah SCC bagian posterior. Nah, bagian posterior ini ketika kita membungkukkan kepala dan badan 120 derajat ke depan, dia akan sejajar dengan gravitasi. Oke, itu ya jawabannya. Oke, next di sini kita akan membahas struktur apa saja sih yang terdapat di dalam ampula. Mungkin kita balik sedikit ya. Jadi ampula ini seperti ini teman-teman, bentuknya seperti benjolan ya. Jadi ampula ternyata di dalamnya itu terdapat struktur lagi. Strukturnya apa saja? Pertama, luarannya adalah ampula. Ampula kan dia melebar. Dari kanalis semisirkularis dia sebagai organ sensorik. Nah, di dalamnya ada apa? Pertama ada kupula. Kupula, ingat kalau buat mengingatnya adalah kupluk. Kupluk kan bentuknya seperti ini ya, topi kupluk ya. Jadi ini kupula, bentuknya seperti topi. Nah, kupula ini strukturnya dia seperti gel yang menutupi krista. Menutupi krista dan dia akan bergerak beriringan dengan cairan endolimfa. Karena di dalam ampula ini terdapat cairan endolimfa yang dia bergerak ketika kepala kita berotasi. Nah, kemudian di sini ada krista. Di dalam krista ini terdapat hair cell atau sel rambut, yang mana sel rambut ini memiliki struktur seperti ini, teman-teman. Strukturnya ada sterosilia dan yang paling ujung dan paling tinggi disebut dengan kinosilia. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mendeteksi pergerakan dari si kupula itu tadi. Karena tadi kan kupula ikut menekuk ketika cairan endolim ini melewati. Oke, next di sini mungkin penjelasan tentang, jadi untuk hair cell itu sebenarnya tidak hanya ada di kanalis semisirkularis saja, teman-teman. Di sini selain di kanalis semisirkularis, hair cell itu juga terdapat di koklea dan di sakulus, utriculus. Jadi ada di organ otolit juga. Namun yang membedakan itu apa? Ternyata untuk struktur dari sterosilia dan kinosilia ini hanya terdapat di organ-organ untuk keseimbangan aparatus vestibularis. Jadi hanya ada di kanalis semisirkularis dan utriculus saculus atau organ otolit. Sedangkan di koklea itu ternyata hanya memiliki sterosilia saja, tidak mempunyai kinosilium, ini tidak punya ya untuk koklea. Oke, kemudian apabila kita perbesar ya, khususnya pada hair cell di bagian organ otolit, ketika kita perbesar ternyata bentukannya seperti ini, teman-teman. Ternyata dia mengandung lapisan gelatinosa. Nah, lapisan gelatinosa ini apa? Lapisan gelatinosa ini ternyata dia mengandung kristal-kristal kecil yang terkandung kalsium karbonat. Nah, karena dia mengandung kristal-kristal kecil, otomatis dia itu masanya itu lebih berat daripada sekitarnya. Otomatis dia memiliki inersia yang lebih tinggi daripada cairan-cairan di sekitarnya, teman-teman. Nah, untuk hair cell-nya ini ya teman-teman, hair cell-nya itu kalau diperbesar seperti ini yang aku jelaskan sebelumnya, ada kinosilium, sterosilia, dan di sini seperti yang kita lihat kan ada garis-garis penghubung ya. Garis-garis penghubung ini disebut dengan tipling. Tipling itu dia yang menghubungkan antar ujung sterosilia. Oke, next ini merupakan proses dari transduksi suara, dan ini karena tidak ada kinosilia, hanya sterosilium, maka di sini contoh proses dalam transduksi suara pada koklea. Yang pertama, jadi tipling itu ketika dia meregang, otomatis kanal yang berada di tipling ini ya, teman-teman, kanal itu akan terbuka. Kanal itu akan terbuka sehingga K+ dia akan berhasil masuk ke dalam, terjadilah depolarisasi atau eksitasi. Ketika terjadi depolarisasi, maka kanal kalsium Ca2+ dia akan buka. Ketika buka, maka Ca2+ berhasil masuk ke dalam. Ketika dia berhasil masuk ke dalam, menyebabkan peningkatan pelepasan dari neurotransmitter. Kemudian neurotransmitter yang tadi berhasil dilepaskan akan menyebabkan adanya laju potensial aksi. Oke, untuk yang sebelahnya itu kebalikannya. Jadi ketika tipling itu mengendur ya, ketika dia tipling mengendur, otomatis dia sterosilia akan tertekuk menjauhi dari sterosilia yang tertinggi. Kalau tadi kan dia ketika terjadi
peregangan menekuk ke arah sterosilia paling tinggi. Namun ketika dia mengendur, dia akan tertekuk ke sterosilia yang paling rendah. Ketika dia mengendur, otomatis di sini kanal-kanal pada tiplingnya ini menutup. Ketika dia menutup, maka tidak ada K+ yang berhasil masuk. Dan sel-sel rambut pun tidak terjadi depolarisasi, yaitu apa namanya? Terjadi hiperpolarisasi atau inhibisi. Kemudian di sini kanal CA2+ tentunya akan tertutup juga. Dan tidak terjadi pelepasan neurotransmitter seperti ini teman-teman, tidak ada pelepasan neurotransmitter dan tentunya tidak terjadi potensial aksi. Jadi tidak ada potensial aksi. Oke, next di sini kita akan membahas tentang organ otolit. Organ otolit tadi ada apa saja? Ada 2, ada utriculus, ada sacculus. Nih ya, utriculus dan sacculus. Nah, letaknya untuk organ otolit ini di pertengahan antara si kanalis semisirkularis dan koklea. Sedangkan untuk utriculus itu dia letaknya lebih dekat dengan kanalis semisirkularis dan untuk sacculus dia letaknya lebih dekat dengan koklea. Nah ini ya teman-teman, kalau diperbesar tadi yang aku jelaskan tentang ampula yang dia bentuknya seperti benjolan yang di dalamnya itu terdapat kupula. Ternyata jika diperbesar seperti ini teman-teman, ini ada kupula, kemudian di sini ada bagian kristanya yang terdapat sel rambut. Nah kupula ini nantinya dia akan tertekuk ketika kita berotasi, ketika ada cairan endolimfe itu lewat. Oke, untuk organ otolit tadi kan ada 2, utriculus dan sacculus. Nah, utriculus ketika kita itu berdiri tegak, ternyata rambut-rambut di dalam utriculus itu berorientasi secara vertikal. Nah, maksudnya seperti apa? Oke, bentar ya, tunggu dulu ya. Yang kedua, sacculus. Sacculus ketika berdiri tegak, rambut-rambut di dalam sacculus akan berorientasi horizontal. Oke, untuk visualisasinya kita lihat gambar yang sebelah kanan bawah ya. Untuk utriculus ketika kita berdiri tegak, rambut-rambutnya, hair cell-nya dia akan vertikal. Sedangkan sacculus akan horizontal. Nah, untuk cara mengingatnya gimana? Untuk cara mengingatnya ingat ya, sinar UV. UV, UV. Utriculus V, vertikal. Jadi ketika berdiri tegak, utriculus akan berorientasi rambut-rambutnya itu secara vertikal, sedangkan sacculus ya kebalikannya, horizontal. Namun teman-teman, contoh gerakan dari utriculus itu malah kebalikannya dari orientasinya sel rambut tersebut ketika kita berdiri tegak. Jadi utriculus tadi kan UV, utriculus dia ketika kita berdiri tegak berorientasi sel-sel rambutnya secara vertikal. Namun contoh gerakannya adalah gerakan yang horizontal. Dan untuk sacculus kebalikannya juga ya teman-teman. Jadi untuk contoh gerakannya dia lebih ke gerakan yang vertikal. Oke, di sini kita bahas terlebih dahulu. Untuk utriculus di sini ketika berdiri tegak, maka sel-sel rambutnya akan berorientasi secara vertikal dan contoh gerakannya seperti ini ya teman-teman. Contoh gerakannya ketika kita berjalan maju ke depan, kemudian mundur ke belakang, kemudian berjalan ke samping kanan ataupun ke samping kiri, kan itu kan merupakan contoh gerakan yang horizontal gitu ya, horizontal. Kemudian untuk yang kedua di sini ada sacculus ya. Sacculus ketika kita berdiri tegak, maka orientasi sel-sel rambut itu dia akan secara horizontal ya. Horizontal. Contoh gerakannya kebalikannya, otomatis apa? Yang vertikal. Contohnya apa? Naik lift. Naik lift kan vertikal ya. Kemudian bangun dari tempat tidur ya. Bangun dari tempat tidur ini kan vertikal, kemudian naik trampolin, loncat-loncat di trampolin, itu termasuk gerakan yang vertikal. Mungkin teman-teman di sini masih bingung kenapa sih utriculus itu contoh gerakannya yang horizontal, sedangkan yang sacculus itu yang vertikal. Jadi alasannya itu teman-teman berangkat dari sini ya. Jadi ternyata kan seperti yang aku jelaskan sebelumnya, di sini kuning-kuning ini kan merupakan lapisan gelatinosa. Khususnya di bagian organ otolit tadi kan ada lapisan gelatinosa yang mengandung kristal-kristal kecil kalsium karbonat. Nah, gara-gara ada kristal-kristal kecil tadi, lapisannya itu menjadi lebih berat, inersianya menjadi lebih tinggi daripada cairan sekitarnya. Jadi, ketika orang berdiri tegak, jalan secara ya berjalan horizontal ya. Ketika berjalan,
Yang awalnya itu sel-sel rambutnya tidak seperti ini teman-temannya, udah lurus saja gitu ya, normal saja, lurus gini. Ketika berjalan, karena dia lapisan gelatinosanya ini kan berat ya, ada kristal kecil. Ketika berjalan dia akan tertekuk gini teman-teman ke belakang. Akan tertekuk, namun ketika orang ini sudah berjalan dengan kecepatan konstan, maka sel-sel rambutnya ini dengan lapisan gelatinosanya akan balik lagi ke posisi awal, lurus. Namun ketika orang ini tiba-tiba berhenti, maka dia akan ketekuk ke depan sel-sel rambut ini dan lapisan gelatinosa ini. Tertekuk ke depan. Apabila sudah berhenti yang lama dan itu sudah kondisi yang sudah stabil, maka akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, inilah yang menyebabkan utriculus itu contoh-contoh gerakannya yang berorientasikan pada bidang horizontal. Sedangkan kebalikannya, Sacculus itu memang responnya itu sangat efektifnya pada gerakan-gerakan yang vertikal karena dia menghindari gerakan-gerakan yang horizontal. Oke teman-teman, mungkin cukup segini penjelasan dari aku tentang fisiologi keseimbangan. Apabila dari teman-teman masih ada yang bingung dengan penjelasanku ataupun mungkin ada pertanyaan lain, bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.